Baik, selamat pagi Bu Tumiar. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih nih sudah mau menghadiri kegiatan kita ini gitu. Ya, baik, langsung saja sesuai kesepakatan kita kemarin bahwasanya saya mau melakukan supervisi akademik nih nanti di kelas Ibu gitu. Oh iya. Iya, karena memang pada dasarnya sendiri memang supervisi ini kan tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu untuk penumbuhan, kemudian untuk perkembangan, dan untuk pengawasan gitu. Jadi di supervisi akademik nanti yang kita akan lakukan ini ada 3 tahapannya Ibu. Jadi yang sekarang ini yang sedang kita lakukan ini ialah di pra observasi gitu. Kemudian nanti tahap yang kedua ada observasi, dan yang terakhir nanti ada pasca observasinya gitu. Jadi di tahap pra observasi ini yang akan kita bicarakan gitu. Nah, pada dasarnya memang di tujuan dari supervisi kita ini ya, tujuan dari supervisi akademik ini kan untuk mengembangkan kompetensi dari guru ya, membantu guru untuk mengembangkan kompetensinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang untuk muridnya gitu. Jadi memang di sini kita kompetensi guru lah yang mau kita kembangkan. Baik Ibu, nah kalau kita bicara supervisi nih, berarti kan kita akan bicara tentang rancangan pembelajaran. Oh iya, Atau kita biasa sebutnya RPP ya. Kita sebutnya RPP. Nah, untuk rancangan pembelajarannya sendiri nanti di kelas gitu, seperti apa gitu yang mau kita lakukan? Rancangan di kelas itu ya seperti biasa kita akan bagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu absensi namanya ya. Persepsi ya. Iya, kita salam dulu ya, salam, kita kasih doa. Setelah itu saya cek dulu siswanya yang hadir berapa orang, karena jumlah di kelas ini kan agak lumayan ya, hampir 33. Kemudian habis itu saya kaitkan pembelajaran yang minggu lalu. Tapi sebelum mengaitkan itu saya tanya dulu kondisi siswanya sudah bisa mengikuti pembelajaran atau belum gitu. Nah, habis itu barulah sampai saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian saya bertanya kepada mereka bagaimana, masihkah ingat pembelajaran yang minggu lalu. Setelah itu nanti saya akan sampaikan materi. Nah, setelah saya sampaikan materi di kegiatan intinya, nanti mereka akan saya buat sebuah diskusi kelompok. Habis diskusi kelompoknya, kemudian saya akan kumpulkan hasil kerja mereka. Baru setelah itu nanti saya akan suruh mereka menceritakan kembali hasil kerja mereka. Oke, baik. Berarti itulah rancangan kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk di materi sendiri kita fokus di materi apa ini? Materinya mengenai materi hikayat. Hikayat, cerita rakyat ya. Cerita rakyat lah pastinya. Berarti dari tujuan pembelajarannya nih, apa sih yang mau Ibu capai di pembelajaran teks hikayat ini gitu? Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi isi dari cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya itu siswa diharapkan mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat yang sudah didengar atau yang dibaca. Oke, baik. Jadi tujuannya ada 2 lah sesuai dengan KD. Ya, berarti tujuannya nanti diharapkan siswanya ini mampu ya untuk menganalisis unsur-unsurnya dalam cerita tadi, ada nilai didiknya juga gitu. Kemudian mereka mampu menceritakan ulang. Baik. Nah, kalau dari gurunya sendiri nih, Ibu lah di sini kita fokuskan gitu ya. Berarti kompetensi dari Ibu, ini kompetensi mana sih yang mau dikembangkan gitu? Karena kalau kita bicara kompetensi guru kan ada 4 nih. Ya, ada kompetensi kepribadian, kemudian pedagogik, sosial, dan profesional nih. Kalau dari Ibu Tumiar sendiri, yang ingin disupervisi nih yang bagian mananya gitu kompetensi? Yang ingin saya kembangkan di situ kemampuan pedagogiknya. Kompetensi pedagogik ya. Kompetensi pedagogik. Nah, baik,
Berarti kalau di kompetensi pedagogik, berarti kan itu ada beberapa hal ya yang memang mau apa namanya, dipahami gitu. Yang pertama itu ada memahami peserta didik, kemudian perencanaan pelaksanaan pembelajaran, itu tadi yang bagaimana cara untuk merancang IRPP tadi ya, kegiatan pembelajarannya, kemudian pengembangan peserta didik, dan ada evaluasi nanti di akhir gitu. Nah, kalau tadi sudah diceritakan nih bagaimana evaluasinya, evaluasi apa namanya, rancangan kegiatannya gitu ya. Kemudian tadi ada tujuannya ya, ada tujuan dari peserta didiknya. Kira-kira nih strategi apa nanti yang akan dilakukan gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Oke, baik Ibu. Berarti kalau dari supervisi akademik tadi memang tujuannya itu kan mengembangkan kompetensi gurunya gitu dalam merancang pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Nah, kalau dari Bu Tumiar sendiri nih, kompetensi mana yang mau dikembangkan gitu? Karena kalau kita bicara kompetensi guru kan ada 4 ya Bu. Ada kompetensi pedagogi, kemudian ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan ada kompetensi profesional gitu. Nah, kalau dari Bu Tumia, kompetensi mana nih yang mau lebih dikembangkan gitu? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi pedagogiknya. Di pedagogik. Iya, di pedagogik. Itu kompetensi pedagogik. Nah, kalau di pedagogik ini kan ada banyak ya Bu, yang ada banyak misalnya kemampuan yang mau kita tingkatkan, misalnya mengembangkan atau memahami peserta didik, kemudian merancang pembelajaran seperti pembuatan RPP gitu, kemudian melakukan evaluasi. Nah, kalau nanti pada saat supervisi di kelas nih, yang mana nih spesifiknya yang mau dikembangkan? Yang akan saya kembangkan nanti di bagaimana memahami siswanya. Memahami peserta didik. Iya, peserta didik. Berarti bicara soal karakter lah ya. Iya, karakter, iya. Nah, kalau dari yang sudah Ibu amati di kelas, karena nanti kita di kelas 10 TKJ 2 ya, 10 TKJ 2 dengan siswa yang lumayan banyak, 33 ya, yang pastinya mereka punya karakter yang berbeda-beda, punya minat belajar yang berbeda, gaya belajar yang berbeda gitu ya. Nah, yang selama ini sudah diamati, bagaimana sih karakter dari anak-anak di kelas itu gitu? Dengan jumlah siswa yang banyak seperti itu, memang banyak sekali karakter yang berbeda-beda ya. Jadi sehingga di dalam kelas itu makanya saya ambil kemampuan dalam memahami karakter siswa, karena di situ ada siswa yang kalau diajak berdiskusi dia itu berat ya, karena dia sifatnya ini kalau bisa tidak perlu itu diskusi, langsung saja kasih soal, selesai, kumpul. Nah, begitu. Ada juga siswa ini ya, beberapa orang itu yang malas, tidak mau berdiskusi kelompok. Ya, dia rasa diskusi kelompok itu pekerjaan yang paling susah. Begitu. Sebagian lagi bisa kita arahkan mereka untuk berdiskusi kelompok. Jadi memang ada beberapa lah karakternya, ada yang malas, kemudian ada yang ikut kelompok tapi hanya duduk mendengar, sudah selesai, begitu ya karakternya. Jadi inilah yang memang yang ingin saya pahami nanti, bagaimana peserta didiknya bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, baik. Berarti bagaimana cara memetakan kelompok belajar berdasarkan dengan karakter masing-masing lah ya, dengan gaya belajarnya. Karena kalau kita belajar minatnya atau gaya belajar itu kan ada yang audio visual, ada yang audio gitu ya, ada yang kinestetik. Nah, baik Ibu. Berarti dari pembicaraan kita tadi dari segi tujuan pembelajaran ya, kemudian kompetensi yang mau dikembangkan itu lebih ke memahami peserta didik, itu karakter peserta didik. Nah, strategi apa nanti yang akan Ibu gunakan di kelas? Strateginya itu saya gunakan penemuan saja, discovery learning ya biasanya dinamakannya, sejenis project ya. Di situ nanti habis itu saya kasih juga ceramah sedikit. Nanti pakai metode ceramah juga ya? Iya, ada 2 lah modelnya. Ada metode ceramah. Kemudian kalau dari RPP-nya sendiri tadi
saya tangkap nanti akan dilakukan kelompok diskusi gitu ya. Iya. Jadi nanti ada metode ceramah, kemudian ada metode diskusi, Diskusi. dan kemudian mereka akan mengerjakan kelompok dari materi yang diberikan gitu ya. Terkhusus tadi materinya tentang teks cerita rakyat, di mana nanti siswa ini diharapkan bisa menganalisis unsurnya, intrinsiknya, kemudian bisa menceritakan ulang ya cerita rakyat yang bisa didengar atau dibaca. Baik Ibu, jadi kalau kita bicara pedagogi kan tidak hanya sekedar memahami peserta didik ya. Kalau tadi sudah di rencana pembelajarannya sudah, strateginya ada discovery learning, kemudian ada projectnya juga ya. Nah, kemudian yang pastinya akan ada evaluasi atau penilaian gitu ya. Bagaimana sih cara Ibu memberikan penilaian ketika pembelajaran sedang berlangsung kah atau nanti setelah pembelajaran, karena kan ada yang dalam prosesnya kemudian nanti habis selesai materi ada penilaiannya gitu. Strateginya itu mungkin ada 3. Saat terjadi diskusi ya, saya akan ambil penilaian sikapnya yang saya lihat di situ, bagaimana kerjasamanya di dalam kelompok, kemudian kejujurannya. Setelah itu saya lihat juga tanggung jawabnya dengan kelompoknya ya. Itu yang saya lihat dari selama diskusi itu berjalan. Kemudian dari segi pengetahuannya, nanti saya akan nilai hasil kerja mereka, bagaimana mereka menganalisis nilai unsur yang ada dalam cerita hikayat itu atau cerita rakyat. Nah, setelah itu dari evaluasi atau penilaian keterampilan, nanti akan saya lihat, saya suruh mereka presentasi ke depan, di mana hasil kerja mereka akan mereka bacakan. Nah, dari situ nanti saya nilai bagaimana ia berkomunikasi dari segi berbicaranya. Oke, berarti ada penilaian di saat pembelajaran ya, kemudian ada setelah pembelajarannya juga. Nah, yang pasti nanti akan ada evaluasi akhirnya, ternyata karakter siswa ini banyak dan ada yang memang yang sudah paham, pastinya ada yang memang belum. Nah, gimana sih cara Ibu untuk tindak lanjutnya kalau ada peserta yang seperti ini, peserta didik yang seperti ini? Ya, nanti kan di dalam diskusi ini tidak semua siswa itu seperti yang saya bilang tadi, banyak berbagai karakter di dalam. Jadi nanti saya lihat ketika mereka menyampaikan hasil kerja, di situ nanti saya lihat mana yang tidak bisa, mana yang kurang, ya akan saya cek kembali. Kemudian nanti selanjutnya akan saya bentuk lagi kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini saya gabungkan per kelompok yang kurang mampu, contoh tidak bisa mengikuti diskusinya atau tidak bisa bertanggung jawab. Nanti saya satukan kembali, saya kasih lagi pekerjaan mereka itu yang lebih mudah, yang lebih mudah. Dari situ nanti saya lihat kembali bagaimana hasil kerja mereka dan bagaimana mereka menyampaikannya. Oke, berarti tetap akan ada penilaian dan tindak lanjut selanjutnya ya Bu, tentang hasil belajar siswa ya, baik yang sudah paham maupun yang memang ada yang belum paham gitu. Nah, baik Ibu, saya rasa untuk di kegiatan pra kita cukup di sini ya, karena yang pertama sekali berarti kompetensi yang mau dicapai tadi pedagogi, kita khususkan di cara memahami peserta didiknya ya, karakter peserta didiknya. Kemudian tadi kita masuk di kelas 10 TKJ 2 dan materi yang akan dibawakan itu teks cerita rakyat dengan strategi pembelajaran discovery learning dan project based learning, kemudian menggunakan metode diskusi atau ceramah gitu. Baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa observasi, karena setelah pra kan kita ada observasinya gitu. Ini nanti ada istirahat, setelah istirahat lah ya, saya masuk di kelas tersebut. Berarti langsung nih ya Bu ya? Oh iya. Oke. Langsung ya kita observasinya, berarti di les terakhir, nanti di les ke-89 ya kita lakukan di kelas. Baik, berarti nanti ketika pembelajaran saya akan ikut di dalam ya Bu ya. Jadi nanti akan ada penilaiannya tentang kompetensi yang mau Ibu kembangkan tadi gitu ya, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Oke Ibu, saya rasa untuk kegiatan pra observasi cukup di sini, dan nanti kita akan berjumpa lagi ya di observasi gitu. Tapi saya nanti di kelas hanya menonton saja gitu ya.
melihat gitu bagaimana proses pembelajaran di kelas yang sesuai dengan Ibu rancang tentunya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya dan semoga nanti sukses pembelajarannya. Oke, sama-sama. Jadi kali ini pertemuan kita adalah melanjutkan hasil diskusi kelompok yang itu ya Mbak, lalu atau pertemuan yang lalu ya kan? Ada berapa kelompok manusia? Ada berapa kelompok? 7. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah sini? Selesai ya. Sekarang waktunya kita presentasikan hasil kerjanya. Ya. Bisa menunjukkan hasil kerjanya coba angkat ke atas. Coba angkat ke atas. Yang sudah ada kerjaannya. Oke, ada. Yang ini mana? Silakan dia nih. Kenapa bisa sama dia? Rupanya. Jadi, oke. Ini udah sama dia. Kelompok yang dahulu adalah kita tentukan saja. Ya. Ya. Tapi beda ini. Karena berhubung kalian ada yang mengangkat, jadi supaya dapat sama kelompok yang maju, jadi sisanya boleh dipilih meningnya. Oke, saya ambil aja kelompoknya langsung kita hidupkan aja deh ya. Kelompok yang maju, ya kita ambil kelompok yang maju. Oke, kamu maju dulu ke depan, dengan kamu maju dulu boleh. Maju dulu ya. Ada dua pilihan, tidak? Kau sendiri ada satu warna. Cepat, supaya tahu siapa yang mau dipilih. Oke, kalian sendiri saja siapa yang lagi yang maju cepat. 1, 2, 1, 2. Ayo, siapa yang menang itu yang maju duluan. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dia duluan maju. Yang kalah ini ya, jadi yang maju ke depan. Saya suruh kalian lagi adalah kelompok. Siapa yang ingin menyampaikan ceritanya dulu? Siapa yang cerita? Sastia. Oke. Sastia yang mau menceritakan kembali, kemudian Yolanda yang menyampaikan analisisnya. Analisis struktur dari hasil kerja kalian. Ya. Oke. Ya, jika ada pertanyaan yang menjawab adalah si. Siapa namanya? Santi. Oke, dimulai.
Suaranya deh, suaranya supaya main mendengarkan. Latar dari cerita laki saya itu adalah bahwa Tanya, ada yang bertanya? Suaranya nggak kedengaran deh sampai ke belakang. Apa jawabannya? saya bertanya nilai apa sih kandung dalam cerita itu? Nilai apa saja kandung dalam cerita itu? Adalah nilai moral dan nilai Lagi yang bertanya? Sudah pas? Sudah mengerti? Sudah jelas itu semua hasilnya? Tadi judulnya apa, Dek? Abu Nawas dan Lawan. Oke. Oke lah, kalau memang sudah, ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, judul dari hasil kerja mereka Abu Nawas dan jadi katanya tema dalam cerita ini apa yang kalian sampaikan? Tema apa tadi? Seorang raja yang tamak dan Abu Nawas yang membalas dendam dengan menggunakan lalat. Apakah sudah tepat itu temanya? Ada yang bisa membenahi tema ini? Ada? Sudah paskah tema itu? Sudah, berarti sudah semua ya, sudah pas gitu ya, nggak ada jawaban. Ya, gimana? Menurut kalian itu tema sudah pas deh? Ada yang sama, sehingga mudah membalas dendam. Kemudian penambahannya, siapa penambahannya? Raja. Bagaimana penambahan raja? Karakter raja bersikap sesuka hati dan ramah. Abu Nawas lebih tepatnya tidak mau kalah, sikap seperti apa ini? Tidak mau kalah ini seperti apa ini sifat ini? Egois. Apa ego?
Kemudian nilai apa saja yang ada di dalam? Nilai religius. Kita tidak boleh membalas dendam. Ya, kalau dari segi agama kita tidak boleh membalas dendam kepada sesama manusia. Kemudian amanatnya tidak boleh sesuka hati dan jangan balas dendam. Jadi nasihat yang diambil dari cerita itu, kita tidak boleh sesuka hati ya. Apa yang disebut sesuka hati? Iya, kalau orang Batak bilang mengona katanya, ya kan? Kalau bahasa Indonesia lebih lengkapnya tidak boleh serah, tidak boleh egois. Jadi kalau ada yang berbuat salah kepada kita tidak boleh dendam. Ya. Kemudian latarnya suatu hari kelompok jambu air. Oke, selanjutnya kita yang akan masuk selanjutnya adalah kelompok yang mana, yaitu kelompok salak. Ya, boleh masuk deh kelompok salak deh. Judul ceritanya yang kita bawakan adalah Alwi. Alwi apa Alwi? Judul cerita rakyat yang ingin kami bawakan adalah Alwenado. Sultan Meurah mendengar rakyatnya mengeluh karena banyak hewan-hewan mereka hilang di bukit Lernya. Juga belakangan gempa keras terjadi tanpa ada tanda-tanda. Suatu setuju menemui naga di bukit. Sampainya di sana, si naga menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa yang membunuh Raja Lengge dan jasad sang raja ada di bawah telinga. Saat itu naga tidak bisa mengeluarkan tubuhnya karena ada yang Raja Lengge yang terjerumus di lubang. Kali tidak mau menghukum naga itu. Ia lalu menarik dan yang terjerumus di tubuh naga dan meminta si naga kembali ke kampung halamannya. Pada bukit pasti naga kita sebuah cerita rakyat, yaitu tema amanat batal kelemahan pembangunan. Jadi teman-teman, kami mau merintis satu
kita bertemu tadi dan belakang seorang anak Tuhan, aku tak pernah menyakiti orang, tak pernah berbuat jahat kepada orang, tak pernah mencurigai walaupun kita pokoknya kan sifat dan karakter sifat licik tapi baik gitu. Yang licik itu dan yang baik itu siapa? Sini kami ingin menyampaikan hasil kelompok kami sebentar aja, yaitu aku nawas dan botol ajaib. Kami dari kelompok 7 Timur Mas. Dan kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Nafika Seloko dan berkalian suasananya ramai, tempat istana atau kerajaan. Menurut gue, kenapa teman-teman? Dan juga alur gitu ya. Nah, jadi seharusnya kalau menceritakan itu deh, ceritakanlah kembali apa yang sudah Anda tulis ya, dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nggak usah langsung berpatok pada cerita yang sudah kamu buat di dalam teks ya. Bisa ya paham ya? Jadi lebih banyak belajar di rumah, baca-baca buku yang sudah Anda buka. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di minggu depan dengan judul yang berbeda atau tema yang berbeda. Oke, sampai di sini silakan tutup pelajaran. Tutupnya udah tutup miring. Ya. Oke, sebelum udah tutup bukunya, tutup yang miring. Angelina, Eva buku ini juga. Ya udah mau pilih siapa?
Amin. Oke, sampai pertemuan, selamat siang. Baik, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Widi. Mana kabarnya, sehat? Ya, sehat luar biasa. Oke, baik, maaf Ibu mengganggu waktunya lagi ya. Oh iya, tidak apa-apa, silahkan Ibu ya. Ya, jadi kan seperti kemarin ya, kita sudah lakukan supervisi akademik di mana ada 3 kegiatan. Kemarin kita sudah lakukan pra observasinya, kemudian saya juga sudah ikut ke kelas untuk observasi langsung ya Bu. Nah, sekarang tinggal di pasca observasi. Nah, jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana Ibu kemarin nih setelah melakukan pembelajaran menilai atau menurut Ibu performa Ibu dalam pembelajaran di kelas kemarin itu udah seperti apa? Oh, waktu ketika saya di dalam kelas waktu kita Ibu survei itu ya, bagaimana penampilan yang saya sampaikan sepertinya sedikit kurang maksimal gitu ya. Karena kalau saya lihat ketika mereka melaksanakan tugas mereka itu seperti kurang hidup sepertinya ya. Aktif gitu Iya, ya. kurang aktif. Jadi sebelumnya kan saya sudah pernah bilang bahwasanya anak-anak saya ini berbagai sifat di dalam itu karakter. Ya, jadi waktu kita diskusi kemarin, mereka itu lebih banyak tidur, ya kan? Sementara teman yang lain aktif. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi di kelompok yang lain saya lihat mereka itu seperti sok pandai ya, maunya gila yang berbicara gitu kan. Kemudian di saat penampilan mereka presentasi ke depan, saya lihat udah bagus tapi masih banyak juga yang belum aktif. Saya lihat ya, saya bingung sebenarnya bagaimana yang mau saya buat, padahal sebenarnya itu adalah materi yang menarik itu sama siswa, tapi tetap masih ada juga siswa itu yang kurang aktif begitu ya. Karena sebelum kita sudah bicarakan ya Bu, bahwa nanti di kelas untuk memetakan karakter mereka Ibu sudah merencanakan bentuk dan kelompok diskusi gitu ya, agar mereka bisa lebih aktif. Nah, kalau dari semalam memang walaupun tidak banyak, tapi sebagian sudah bagus. Kalau dari supervisi kemarin saya lihat anak-anak sebagian sudah ada yang banyak yang aktif ya, benar-benar mengikuti, menunjukkan kemampuannya juga. Nah, jadi kalau dari penilaian Ibu tadi, kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Yang saya lakukan ya ke depannya ya, mungkin pertemuan berikutnya saya akan coba kasih media pembelajaran yang berbeda ya sebelumnya, itu dengan cara saya menggunakan infokus lah pastinya ya. Saya coba akan carikan kembali video-video yang berhubungan dengan cerita rakyat, karena ketika mereka menampilkan hasil kerja mereka yang pertemuan kemarin, sepertinya mereka menceritakan itu kurang sempurna ya, jadi harus saya cari dulu satu video contoh-contoh yang lebih menarik sehingga mereka nanti lebih memahami bagaimana mereka menceritakan cerita itu dengan baik di dalam kelas. Baik, berarti untuk kedepannya Ibu, hal apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari siswanya itu sendiri? Kira-kira apa ya, akan saya coba nanti di diskusi yang berikutnya. Bagaimanapun tetap akan saya lakukan diskusi pertemuan berikutnya, yaitu dengan cerita rakyat ini. Tadinya kan saya berikan mereka itu satu cerita rakyat satu saja ya dari kelompok. Jadi nanti pertemuan berikutnya supaya lebih mantap mereka, saya bikin 2. Ya, karena kan kelompok itu kan ada berapa, kemudian satu kelompok terdiri atas 5, karena jumlah siswanya pun ada banyak, 3 kan. Jadi saya akan ambil nanti 2, saya akan siapkan nanti 2 cerita rakyat kepada mereka per kelompok supaya mereka lebih aktif, tidak ada lagi yang duduk-duduk, tidur-tidur,
Ya, jadi mereka sudah punya tugas masing-masing, ini kerjakan apa, ini kerjakan apa. Jadi tidak ada waktu mereka untuk bersantai-santai. Iya. Sepertinya itulah nanti yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Iya, guys. Berarti kalau saya tangkap tadi dari cerita Ibu, dari hasil yang sudah kita rencanakan, Ibu rencanakan kemarin, mereka diskusi kelompok dengan satu cerita ya Bu, Iya. kemudian bisa menceritakan ulang, tetapi masih ada beberapa siswa yang memang belum bisa ya menceritakan ulang Iya, iya. gitu dengan menggunakan bahasa sendiri, masih ada yang membaca gitu. Nah, jadi di pertemuan berikutnya Ibu mau memberikan dalam bentuk hal yang sama, tetapi dengan dua teks cerita yang berbeda Iya. gitu ya, agar mereka lebih aktif lagi ke depannya. Baik, berarti kapan Ibu kira-kira akan Ibu lakukan rencanaan tadi? Sepertinya akan saya coba pertemuan berikutnya lah, tepatnya di hari Kamis lah pastinya ya. Suasana kelas masih pagi gitu, supaya nanti saya buat. Baik, berarti di hari Kamis depan ya Bu. Iya. Boleh nggak saya nanti ikut lagi Bu? Dengan senang hati. Boleh, Oke, jadi kita bisa lihat ya kan perkembangan Iya. selanjutnya. Baik Ibu, nah saya mau tanya selanjutnya, bagaimana sih perasaan Ibu kemarin setelah saya melakukan observasi di kelas? Ya, sebenarnya jujur ya, saya grogi pastinya ya. Lagi ibu ada ketika saya mengajar ya, sepertinya. Tapi senang juga ya, karena ibu sudah membimbing saya dari saya mulai menyampaikan materi metodenya ya. Saya senang lah, karena memang saya pun banyak yang perlu harus dibenahi ya kan. Jadi ketika ibu datang ke kelas saya, ibu memperhatikan sampai selesai presentasi, jadi benar-benar senangnya, walaupun sebenarnya grogi, takut ya. Takut. Karena saya lihat banyak yang salah di situ Banyak yang kan. salah, banyak Tapi yang diperbaiki. iya, datangnya ibu ya, mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa mengelola kelas dengan baik. Baik Ibu, tapi Pak, kalau dari segi dari saya kemarin sudah berjalan dengan baik, berdasarkan waktu percakapan kita di praobservasi. Tujuan Ibu itu ingin mengembangkan potensi pedagogiknya kemarin ya, dalam hal perencanaan pembelajaran, memetakan karakter peserta didiknya, seperti itu. Dan memang sebagian sudah berjalan dengan baik, walaupun memang harus ada yang lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk kedepannya mungkin bisa lebih banyak mencari referensi gitu tadi ya Bu ya, mau dari video tadi katanya ya, dari YouTube. Baik Ibu, mungkin hanya ini saja, dan saya doakan semoga kedepannya pembelajarannya akan lebih baik dan meningkat tentunya. Sama-sama kita berbagi pengalaman gitu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat pagi, sukses ke depannya Ibu. Iya, suksesnya ibu juga.